Amerika Serikat, tanah kebebasan, rumah bagi para pemberani, dan pusat fakta-fakta gila. Mari kita langsung mulai. Nomor 50. Kanada termasuk negara terbesar di dunia ya. Ada banyak ruang untuk hoki es dan sirup maple, tapi sebenarnya Amerika Serikat punya lahan lebih luas. Kanada memiliki luas wilayah 38 juta mil persegi, tetapi luas daratannya adalah 351 juta mil persegi. Di selatan perbatasan ada 353 juta mil persegi. Tidak terlalu berbeda, tapi tetap saja semuanya dihitung. Kanada menutupi selisihnya. Dengan perairan sangat dingin, Amerika Serikat mungkin mendapat bagian lebih baik dari kesepakatan itu. Namun di utara, tak selalu soal radang dingin dan salju nomor 49, Alaska dan Hawaii tidak bisa lebih berbeda lagi. Minyak, pariwisata, gunung berapi, gletser, tapi soal suhu, mereka hampir kembar identik. Suhu tertinggi di Hawaii tercatat 100 derajat Fahrenheit pada 1931, sama dengan rekor tertinggi di Alaska. Itu terjadi pada tahun 1915. Jika kamu sedang merencanakan liburan cerah berikutnya, jangan lupakan Alaska, meskipun kamu mungkin butuh mesin waktu dari satu surga tropis ke surga tropis lainnya. Dan itu bukan di tempat yang kamu pikirkan. Nomor 48 kuis cepat. Tempat terbaik untuk berjemur itu di South Beach atau Central Park. Suhu tertinggi di Miami tercatat 98 derajat Fahrenheit, sedangkan di New York City mencapai 106 derajat Fahrenheit. Silakan pilih, Anda lebih suka warga New York yang marah atau badai topan. Jadi, apakah Anda memilih berkeringat di Miami atau kepanasan di New York? Kemungkinan besar Anda akan terbang ke tempat lain untuk menghindari keduanya. Nomor 47. Menurut Anda, bandara tersibuk di Amerika apa? Bukan Los Angeles International Airport atau John F. Kennedy. Jawabannya adalah Bandara Internasional Hartsfield Jackson Atlanta dengan 104,7 juta penumpang pada 2023. Banyak koper hilang. O'Hare Chicago di posisi kedua dengan 85 juta penumpang. Los Angeles International Airport kelima, John F. Kennedy keenam. Atlanta adalah pusat utama Delta Airlines dengan ribuan penerbangan harian dan lokasi yang strategis. 80% penduduk Amerika tinggal dalam jarak penerbangan 2 jam dari sana. Dan sementara semua penumpang itu melintasi negara, inilah tempat yang masih berhasil mengejutkan semua orang. Nomor 46 negara bagian perak adalah yang paling kering di negara ini. Anda beruntung jika mendapat 10 inci hujan setahun, tapi salju adalah cerita lain. Nevada lebih sering bersalju dibanding Washington, District of Columbia, dan di sini juga dingin. Suhu terendah rata-rata di Vegas sekitar 80 derajat Fahrenheit pada Juni, Juli, dan Agustus. Suhu terendah di musim dingin meskipun bisa mendekati titik beku. Tapi mari kita terus naikkan suhunya. Nomor 45, Death Valley, tempat yang benar-benar sesuai dengan namanya. Di sini sangat panas, tempat ini bisa jadi Airbnb-nya setan. Seberapa panas? Suhu tertinggi yang pernah tercatat di bumi adalah 134 derajat Fahrenheit di tempat yang disebut Furnace Creek pada tahun 1913. Amerika Serikat terus mengalami cuaca ekstrim, mulai dari panas terik hingga tornado nomor 44. Amerika Serikat mengalami lebih dari 1.200 tornado tiap tahun, terbanyak di dunia. Ini jarang masuk brosur wisata. Semua itu berkat geografi Amerika yang unik. Daratan terbuka yang terletak di antara daerah tropis dan udara dingin yang turun dari Kanada. Itu seperti undangan terbuka bagi tornado untuk datang. Dan berpesta, pesta yang benar-benar merusak sampai membuat perusahaan asuransi ketakutan setengah mati. Satu-satunya negara bagian yang tidak akan sering mengalami rumahnya dipindahkan oleh tornado adalah Alaska dan Hawaii. Mereka punya beruang kutub dan gunung berapi, jadi tornado mungkin merusak tanahnya. Namun, perbatasannya sudah diacak-acak sejarah nomor 43, ke-13 negara bagian asli masih mempertahankan batas wilayah sejak era kolonial. Saat itu, pembuat peta
belum menggunakan Global Positioning System, mereka tampaknya menganut moto cukup dekat. Negara-negara bagian awal juga jauh lebih luas, sebelum menyerahkan sebagian tanah ke pemerintah federal untuk membentuk wilayah baru. Keputusan-keputusan itu sering dipandu oleh piagam kolonial lama mereka. Hampir semua negara bagian di timur Sungai Mississippi punya setidaknya satu perbatasan yang ditentukan oleh orang beraksen Inggris. Yah, kecuali Wisconsin dan Michigan, yang cukup beruntung berada di luar jangkauan sebelum Inggris bisa mencoret-coret peta mereka. Sementara, seluruh Amerika Serikat sibuk menggambar garis, Hawaii sibuk menjadi Hawaii nomor 42. Hanya ada satu negara bagian di Amerika Serikat yang tidak memiliki batas garis lurus. Ada yang bisa menebak? Coba pikirkan sebentar, itu Hawaii. Memang mudah kalau kamu terdiri dari sekelompok pulau. Jadi ya, Amerika Serikat itu besar, sangat besar. Sampai waktu saja bisa bingung. Nomor 41 Amerika Serikat mengumpulkan zona waktu seperti mengumpulkan Pokemon. Amerika punya 11 zona waktu, jadi di sana selalu saja ada yang terlalu pagi, terlalu malam, atau waktunya makan siang. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki zona waktu terbanyak kedua di dunia. Hanya Prancis yang punya lebih banyak, yaitu 13 zona waktu, semua berkat wilayah seberangnya, termasuk Adelaide di Antartika. Amerika Serikat memiliki banyak tornado, zona waktu, dan perubahan suhu ekstrim. Amerika Serikat tampak ingin memenangkan pelajaran geografi, dan itu baru awalnya nomor 40. Selain Kanada dan Meksiko, Amerika Serikat memiliki banyak batas maritim, seperti dengan Rusia, Bahama, Kuba, Republik Dominika, Haiti, Inggris, Belanda, Jamaika, dan bahkan Jepang. Ini berkat batas maritim dan zona ekonomi eksklusif yang memungkinkan Amerika Serikat berkata, "Kalau aku bisa menangkap ikan di sana." Itu termasuk perjalanan darat nomor 39 dan Amerika Serikat berjalan beriringan, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana jalan-jalan itu diberi nomor? Jika nomornya berakhir dengan angka 5, itu cukup penting, seperti very important person di dunia aspal, dan jalan itu akan membentang dari utara ke selatan. Jalur jalan raya utama antar negara, bagian yang membentang timur barat selalu berakhiran 0 dan terdiri dari 2 angka. Ganjil, genap, paham kan? Jalan raya 3 digit adalah pendamping, berupa jalan pendek yang melingkar ke kota atau kembali ke jalur utama. Alaska, Hawaii, dan Puerto Rico punya jalan raya antar negara, meski tak berbatasan dengan negara bagian lain. Nomor jalan mereka diawali dengan huruf A, H, atau PR secara konsisten. Setelah kelelahan di pesisir dan memetakan perbatasan, Amerika lalu fokus ke pedalaman, nomor 38. Pada 1806, Kongres memutuskan negara memerlukan jalan raya yang didanai federal, yaitu Jalan Nasional Asli. Jalan itu membentang dari Maryland ke Illinois, dan sudah terasa seperti melintasi negara lebih dari 100 tahun setelahnya. Jalan Raya Kemenangan sejak 1921 memperingati Perang Dunia I dan juga mengikuti jalur jalan nasional sebelumnya. Pada 1926, sistem jalan raya bernomor di Amerika Serikat mulai berlaku dan sebagian besar Victory Road menjadi United States Route 40 yang kemudian dipotong oleh sistem jalan raya antar negara bagian. Tak ada yang lebih menggambarkan kemenangan selain papan penunjuk keluar dan tempat istirahat. Tak semua jalan mendapat perlakuan istimewa seperti di Hollywood. Beberapa hanya berjalan tenang. Nomor 37 Copper Harbor adalah titik terjauh di Amerika Serikat dari jalan raya antar negara bagian. Tetapi United States Route 41 bermula di sana. Dari ujung beku Michigan, jalan ini berkelok menuju Miami, di mana sekop salju diganti kacamata hitam. Jalan ini seharusnya masuk sistem jalan raya antar negara bagian, tapi akhirnya ditinggalkan. Semua ini terjadi akibat kesalahan birokrasi karena ada seseorang yang hanya absen lalu bersembunyi dari bosnya. Peningkatan jalan ini berjalan sangat lambat, tapi akhirnya seorang anggota Kongres Amerika Serikat yang berjiwa wirausaha memasukkan ketentuan untuk menjadikannya I-41 pada tahun 2015. Jalan menuju sukses memang benar-benar sebuah perjalanan. Jika suka bahasan peta seperti ini, jangan lupa subscribe. Saya seperti Nebraska di YouTube. Datar, sering diabaikan, tapi tetap ada di sini.
Dari jalan terlupakan jadi salah satu nomor 36 paling terkenal. Jalan Raya Amerika Serikat 66 dari Chicago ke Santa Monica begitu terkenal sampai-sampai ada versi palsunya di Tiongkok. Tapi ketika saatnya membangun sistem jalan raya antar negara bagian, Jalan Raya 66 tidak lolos seleksi. Alasannya, jalan itu dianggap tidak cukup efisien. Jalan itu memutar untuk menghindari rintangan. Presiden Eisenhower yang baru saja melihat jalan tol berkecepatan tinggi di Jerman selama Perang Dunia Kedua menginginkan jalan yang menembus lurus apapun yang menghalangi. Bukit, lembah, kota kecil, hewan kecil. Kamu bisa berterima kasih pada Perang Dingin atas pola pikir kecepatan di atas pemandangan itu. Jika Route 66 menunjukkan Amerika menukar keindahan dengan kecepatan, berikut ini menggambarkan dampak saat seluruh negeri menolak melambat. Bahkan untuk tidur nomor 35, Amerika Serikat kehilangan 123 juta hari kerja setiap tahun karena orang-orang di seluruh negeri tidak cukup tidur, begadang semalaman tanpa alasan. Biayanya sekitar 411 miliar dolar per tahun. Tidur siang singkat saat makan siang itu sebenarnya tindakan patriotik. Pejamkan saja matamu, kamu sedang membantu ekonomi. Jika kurang tidur membuat orang Amerika merasa seperti mendaki bukit setiap hari, yang berikutnya ini tentang jalan yang benar-benar menuju ke awan. Nomor 34. Jalan Gunung Langit Biru adalah jalan beraspal tertinggi di Amerika Serikat dengan ketinggian lebih dari 14.100 kaki, 2 kali tinggi Denver. Meski bukan jalan raya 66, jalan ini punya lalu lintas sendiri. Kambing gunung dan domba Bighorn kerap terlihat santai di pinggir jalan seperti warga lokal. Mereka sering melihat mobil hingga tak peduli lagi dan pasti muncul di selfie-mu. Jalanan Colorado ada kambing gunung. Sementara Alaska hanya hamparan sunyi bermil-mil dan kadang sopir truk mempertanyakan hidup mereka. Nomor 33, jalan paling sepi di negara ini. Rute 11 Alaska dari Fairbanks ke sebuah tempat bernama Dead Horse, kuda mati, nama kuda lelah. Sedikit tidak cocok dengan suasananya. Setiap hari, 196 kendaraan lewat di sini, banyak sopir truk jalan es. Wajar saja, 26 orang pada 1990. Di sini, kemacetan lalu lintas hanyalah mitos, pom bensin hanyalah impian, dan Starbucks terdekat mungkin ada di zona waktu yang berbeda. Setelah lolos dari kekosongan tak berujung Alaska, selamat datang di Los Angeles, di mana diam saja sudah dianggap mengemudi nomor 32. Jika California jadi negara sendiri, ekonominya akan terbesar keempat di dunia, 4,1 triliun. Hanya Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman yang mengalahkannya. Tidak buruk untuk tempat yang menghabiskan uangnya untuk roti panggang alpukat dan properti. Dan California bukan satu-satunya yang pamer. Texas memiliki produk domestik bruto yang sama dengan Italia. New York lebih besar dari Korea Selatan. Bahkan ekonomi Pennsylvania sebesar Arab Saudi yang berada di peringkat 31. Jalan Raya Amerika Serikat 20 tidak sepenuhnya mulus. Rusa besar, bison, dan hewan keras kepala lainnya jadi penyebabnya. Taman Nasional Yellowstone memotong jalan itu, memaksa pengemudi berputar. Itu tetap tidak menghentikannya menjadi jalan terpanjang di Amerika Serikat, hampir 3.400 mil dari Boston ke Newport, Oregon, dari pantai ke pantai. Bisa dibanggakan? Jalan ini sudah ada dalam bentuknya yang sekarang. Kurang lebih sejak tahun 1926, tapi mendapatkan sentuhan patriotik di akhir tahun 2024. Yah, semacam itu. Jalan ini menjadi National Medal of Honor Highway. Aspal yang sama, aura yang baru. Sekarang kita tahu bahwa Amerika Serikat punya jalan untuk semua orang, mulai dari sopir truk, turis, sampai bison yang kadang tersesat. Siap untuk fakta berikutnya? Tulis di kolom komentar mana yang paling mengejutkan. Nomor 30, Arizona punya suhu terpanas di Amerika. Harap suhu tertinggi bisa mencapai 100 derajat lebih pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kecuali di Flagstaff, suhu rata-rata tertinggi di sini hanya 80 derajat Fahrenheit. Sempurna untuk siapa saja yang tidak suka kepanasan. Tapi Arizona tidak sepanas yang kamu bayangkan.
Daerah Flagstaff memiliki setidaknya 3 resort ski, ada satu lagi di dekat Hutan Nasional Apache Sitgreaves, dan bahkan ada satu di utara Tucson. Bermain ski terasa unik saat meluncur melewati kaktus. Nikmati lereng terbuka selagi bisa, karena di negara bagian sebelah semuanya bisa berhenti. Nomor 29 jalan tersibuk di Amerika adalah ruas I-5 yang membentang di Los Angeles, Long Beach, dan Santa Ana. Rata-rata kendaraan harian 504.000 pada 2019, kemungkinan kini lebih sibuk. Jika Anda pernah harus melewatinya, rencanakan sebelumnya, atau lebih baik lagi, cari jalan alternatif. Dan jika Anda berada di sana saat jam sibuk, ya, saya harap Anda membawa camilan dan mungkin satu trilogi buku audio setelah bertarung di I-5. Anda mungkin mengira California hanya mengekspor stres, padahal ada hal jauh lebih penting yang dipasok California. Nomor 28. Saat memikirkan ekonomi California, pasti terlintas teknologi. Apple, Nvidia, Meta, dan Alphabet bermarkas di sini. Tesla juga pernah. Sebelum Elon Musk memutuskan Texas menawarkan lebih banyak peluang untuk menjadi dirinya. Tapi sumber uang besar California yang lain jauh lebih tua, 12.000 tahun lebih tua. Ini adalah pusat pertanian terbesar di Amerika, menanam lebih dari 25 jenis buah, sayur, dan kacang-kacangan. Tempat ini memberi makan negara dan menjalankan aplikasinya. Luar biasa. Saat California fokus bertani dan membuat aplikasi, New York hanya menanam tanda dolar. Nomor 27, kota New York itu seperti kecoa-kecoanya. Kota ini bisa bertahan dari hampir segala hal, krisis ekonomi, gelombang kejahatan, badai aneh, pandemi. Kota ini hanya membersihkan dirinya, mengambil bagel, dan terus berjalan. Sekitar 2 triliun dolar mengalir melalui jaringan keuangan kota ini setiap hari. Itu sama dengan seluruh ekonomi Rusia. Maaf, Vladimir, uang yang beredar di sini terlalu banyak. Kota New York tetap utuh, menjadi mesin kerja keras utama. Dengan banyaknya uang beredar, kamu mungkin kira Amerika sudah bebas utang, tapi itu salah. Nomor 26. Bagaimana Amerika Serikat bisa menumpuk defisit besar dan tetap tidur nyenyak? Gampang saja. Amerika memiliki mata uang cadangan dunia seperti kode curang finansial. Saat standar emas runtuh, 1970-an, Amerika membuat kesepakatan menguntungkan dengan Arab Saudi. Jual minyak dalam dolar. Negara-negara Organization of the Petroleum Exporting Countries lainnya ikut bergabung, dan boom, petrodolar pun lahir. Sekarang, kalau kamu mau minyak, kamu butuh dolar. Ini seperti biaya masuk terbesar di dunia dengan Paman Sam berjaga di pintu. Organization of the Petroleum Exporting Countries mungkin sudah kehilangan pengaruh, tapi dolar Amerika Serikat tetap jadi penentu utama energi global. Amerika bebas mencetak, membelanjakan, dan meminjam uang seperti mahasiswa dengan kartu kredit. Karena penagih utangnya juga pakai dolar. Dan mengendalikan uang dunia saja belum cukup, Amerika Serikat juga mengambil alih komputernya. Nomor 25 Taiwan mungkin rajanya dalam memproduksi semikonduktor, tapi Amerika Serikat menguasai sekitar 47% penjualan semikonduktor global. Itu berarti arsitektur chip penting, alat desain, dan paten yang membuat otak silikon kecil itu bekerja. Sementara Taiwan fokus memproduksi chip, Amerika Serikat yang memegang buku petunjuknya. Dan itu menjadi masalah besar bagi Tiongkok, yang tidak bisa merancang chip mutakhir tanpa tersandung hak cipta Amerika di suatu tempat. Mengendalikan teknologinya memang bagus, tapi mengendalikan alat yang membuat teknologi itu jauh lebih baik. Nomor 24. Nomor 24, Amerika Serikat adalah negara overpowered di dunia nyata, kaya sumber daya. Rasanya seperti main di mod mudah. Di dunia nyata, kaya sumber daya. Rasanya seperti main di mod mudah. Secara total, mereka punya sekitar 45 triliun dolar kekayaan alam. Ada minyak, gas alam, logam tanah jarang, tembaga, kayu, dan emas. Amerika seperti Costco dunia. Negara kedua terkaya dalam sumber daya alam adalah Rusia dengan nilai 75 triliun dolar. Namun, berbeda dengan Rusia, Amerika Serikat memiliki pelabuhan, pipa, dan logistik yang beroperasi 24 jam untuk mengangkut barang. Jadi ya,
Amerika Serikat kaya akan segalanya kecuali tidur. Nomor 23, Jalan Raya 46 di Dakota Utara, membentang sepanjang 121 mil dalam garis lurus yang terpanjang di Amerika Serikat. Jalan ini bahkan bisa berfungsi ganda sebagai penggaris. Bahkan, jalan ini begitu lurus sehingga menempati peringkat keempat di dunia. Hanya kalah dari jalan raya 85 dan 10 di Arab Saudi, serta La Herenza Estigarribia di Paraguay. Jalan ini lebih mirip ujian, seberapa lama rentang perhatianmu bertahan sebelum kamu mulai memberi nama pada tiang pagar. Nomor 22, semua kekayaan ini menghasilkan ekonomi senilai 27,7 triliun dolar, yaitu 26,1% dari produk domestik bruto dunia. Ekonomi Amerika Serikat lebih besar daripada gabungan ekonomi Tiongkok, Jerman, dan Jepang. Ini seperti datang ke proyek kelompok dan menyadari satu orang melakukan semua pekerjaan, lalu menagih semua orang untuk itu. Tapi ternyata, ketika satu negara melakukan semua pekerjaan, hanya segelintir orang yang mendapatkan semua gajinya. Nomor 21, Amerika Serikat memiliki 813 miliarder pada akhir tahun 2024. Dengan kekayaan bersih, mereka sekitar 5,7 triliun. Itu berarti, jika digabungkan, 813 orang ini lebih kaya daripada negara manapun, kecuali Amerika Serikat dan Tiongkok. Tidak buruk untuk kelompok kecil yang bisa muat di tengah stadion sepak bola, asalkan ada parkir valet dan jet pribadi. Amerika sangat unggul dalam kekayaan, tapi tidak dalam tidur. Mana yang paling mengejutkan? Tulis di komentar nomor 20. 99% rumah tangga Amerika punya kekayaan bersih sekitar 110,8 triliun dolar. Jelas ada yang hidupnya sangat baik, tapi sepertinya tidak ada yang memberitahu rekening bank saya. Sementara itu, 1% teratas rumah tangga menguasai kekayaan bersih. 49,2 triliun dolar menunjukkan betapa kayanya Amerika. Satu kelompok membeli kapal pesiar, sementara sisanya dari kita masih berusaha mencari uang receh untuk beli bensin. Uang mungkin membuat Amerika kuat sekarang, tapi semuanya dimulai dari satu pembelian impulsif besar, nomor 19. Spanyol dulu memiliki wilayah Louisiana, dan Amerika harus tawar-menawar soal jalur pelayaran. Lalu Napoleon datang dan merebutnya kembali, membawa drama dengan energi khas small man. Namun, rencana besar membangun kembali Kekaisaran Amerika Utara gagal total akibat pemberontakan budak di wilayah yang kini menjadi Haiti. Karena tanah Louisiana dianggap tak sepadan dengan masalahnya, Thomas Jefferson membelinya seharga 15 juta dolar, setara 370 juta dolar saat ini. Hari ini adalah kesepakatan tanah terbesar di Amerika dengan luas 828.000 mil persegi. Amerika langsung 2 kali lebih besar dalam semalam karena pemberontakan budak yang ditentang Jefferson dan sistem keuangan yang ia benci bertahun-tahun. Ini memang kemunafikan, tapi saat ukuran negaramu bertambah, orang-orang biasanya maklum. Itu juga bukan satu-satunya kesepakatan. Amerika Serikat kini mendapat nomor 18. Dulu, Rusia membutuhkan uang setelah kalah dalam Perang Crimea, dan mereka memasang tanda besar dijual di Alaska. Menteri Luar Negeri William Seward menawarkan kesepakatan untuk membeli properti bermasalah itu seharga 7,2 juta dolar setara 130 juta dolar saat ini, menurut Sang Tsar. Terjual, mungkin Sang Tsar merasa telah membuang kotak es tak berguna ke Amerika, dan sebagian besar warga Amerika Serikat setuju. Namun, akhirnya Seward yang menang. Alaska punya emas, minyak, dan gas alam, cukup untuk menutupi biayanya sendiri. Bahkan lebih, ini bukan kesepakatan yang buruk. Semua orang mengejeknya sebagai membeli balok es raksasa. Dari perebutan tanah terbesar dalam sejarah hingga yang terkecil, tidak ada yang memintanya. Nomor 17 tersembunyi di lahan seluas 98 hektar di gurun Nevada adalah Republik Molossia. Bahkan punya benderanya sendiri. Bermimpilah besar, anak-anak, kalian bisa mengubah halaman belakang jadi negara. Presiden Kevin Bouh membuka negaranya untuk wisata dari April hingga Oktober. Di sana,
Kamu bisa mampir ke kantor pemerintahan dan melihat mata uang lokal, bahkan belajar tentang armada lautnya yang bukan kapal perang atau kapal perusak, melainkan lebih seperti mainan kolam renang tiup. Jadi Nevada punya negaranya sendiri yang kecil, tapi California punya tempat di mana orang-orang benar-benar menghilang. Nomor 16, ingin bersembunyi? Coba kunjungi Slab City di Imperial County, California. Kamu hanya perlu berani menghadapi panasnya gurun Sonora. Dulu pernah ada pangkalan militer di sini saat Perang Dunia Kedua. Setelah perang, yang tersisa hanyalah lempengan-lempengan beton. Perlahan, orang-orang mulai berdatangan dan mengubahnya menjadi sebuah permukiman. Tidak ada pajak, tidak ada sewa, tidak ada aturan. Kedengarannya bagus sampai kamu sadar di sana juga tak ada listrik, air, atau pengangkutan sampah. Tempat ini populer di kalangan tunawisma, seniman, dan survivalis. Mereka menyebutnya sebagai tempat terakhir yang bebas. IRS pasti sudah mulai menyusun rencana membuktikan mereka salah. Slab City membuang semua aturan, dan orang-orang ini menulis ulang aturan melalui lagu rohani. Buku nomor 15 Sabuk Alkitab bukan satu-satunya tempat yang punya agama. Chicago memiliki komunitas Yesus sendiri, warisan gerakan evangelis 1960-an, gaya rambut berubah namun semangatnya tetap. Komunitas ini beranggotakan 100-450 orang dan menjadi tuan rumah Cornerstone Christian Music Festival dari 1984 sampai 2012 mirip Woodstock dengan lebih sedikit narkoba dan lebih banyak lagu rohani. Saat ini mereka masih tetap eksis. Berbasis di sebuah gedung yang dulunya adalah Hotel Chelsea, layanan kamar di sini disertai dengan khotbah. Amerika penuh dengan orang-orang beriman, beberapa mengikuti Kristus, yang lain mengikuti Caesar. Nomor 14. Kunjungi Maine, Anda akan menemukan orang-orang yang menjunjung agama dan nilai Romawi kuno. Tempat ini bernama Nova Roma, dan mereka sangat serius menjalankannya. Ada senat, magistrat, dan badan legislatif beranggotakan pembuat undang-undang. Mereka juga punya koin sendiri. Tidak ada kekaisaran yang lengkap tanpa mata uang, dengan gambar seseorang mengenakan toga, dan seperti kekaisaran sejati. Warganya tersebar di seluruh dunia, tetapi kantor pusatnya berdiri dengan bangga di negara bagian pohon pinus, membuktikan bahwa semua jalan kini menuju Maine. Roma tidak dibangun dalam sehari, tapi Aglo New York yang satu itu dibangun dalam satu sore. Nomor 13 pembuat peta umum drafting adalah salah satu yang terbaik di bidangnya ketika mereka membuat peta New York. Mereka menciptakan kota fiksi bernama Aglo. Itu bukan kota asli, hanya cara cerdik menangkap peniru semacam Digital Millennium Copyright Act versi mereka sebelum internet, dan cara itu cukup efektif. Pesaingnya, Rand McNally, menerbitkan peta dengan Aglo, lalu General Drafting mengancam menuntut. Namun, pengacara Rand McNally menunjukkan sesuatu. Ternyata memang ada sebuah toko di Aglo. Seseorang membangun toko tepat di lokasi kota palsu itu ditandai, jadi kota palsu itu akhirnya menjadi nyata. Setidaknya sampai toko itu tutup dan Aglo menghilang lagi. Mungkin itu satu-satunya tempat dalam sejarah yang tercipta karena dipermainkan oleh para kartografer. Jadi setelah menciptakan kota palsu, Amerika beralih ke sesuatu yang lebih aneh lagi, yaitu negara pulau pribadi nomor 12. Selamat datang di Pulau North Dumpling di lepas pantai New York dan Connecticut. Ini adalah negara mikro pribadi milik Dean Kamen, orang yang menciptakan Segway. Ini bukti kamu bisa punya terlalu banyak uang dan waktu luang. Pulau ini punya semua yang diinginkan negara kan? Terdapat bendera, lagu kebangsaan, replika Stonehenge untuk seni, serta mercusuar sebagai navigasi dan markas angkatan laut yang hanya punya satu perahu. Kecil memang, tapi sangat irit bahan bakar. Tapi North Dumpling tidak punya bahasa sendiri. Pergilah ke Milwaukee untuk nomor 11 itu, ada sebuah kerajaan kecil yang tidak banyak diketahui di Amerika Serikat. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh warga Milwaukee, Robert Madison. Pada 1979 usia 14 tahun, ia mendirikan kerajaan Tolosa yang namanya dari bahasa Finlandia. Di rumah yang meliputi seluruh kerajaannya, ada kamar tidurnya. Wilayahnya meluas ke kota, dan kini sebagian Milwaukee masuk Tolosa Raya.
Populasinya tercatat 585 orang. Mereka seharusnya berbicara dalam bahasa baru dengan surat kabarnya sendiri. Belum ada kabar apakah Yang Mulia masih harus membersihkan kamarnya, tapi mari kita berharap dekrit kerajaan juga mencakup urusan cucian. Kini kita tahu, Amerika Serikat pernah melakukan mulai belanja murah Alaska hingga menciptakan negara palsu. Tapi 10 teratas, disitulah semuanya benar-benar mulai kacau. Nomor 10. Amerika pernah punya seorang kaisar, semacam Joshua Abraham Norton, seorang pengusaha San Francisco yang sukses besar pada tahun 1849 tepat saat kota itu sedang meledak dengan peluang. Tapi sebuah kesepakatan buruk dan bertahun-tahun gugatan hukum membuatnya bangkrut total, jadi dia memutuskan solusi terbaik adalah mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Amerika Serikat. Pada tahun 1859, dia mengeluarkan proklamasi kerajaan yang mengumumkan gelar barunya dari lantai paling atas sebuah rumah kos 3 lantai, jauh dari megah seperti Kolosium. Tapi setiap orang harus mulai dari suatu tempat. Kaisar Norton pertama kemudian mengeluarkan dekrit, membubarkan kongres, dan bahkan mencetak mata uangnya sendiri yang sejujurnya kadang-kadang diterima oleh bisnis lokal. Tak ada yang menganggapnya serius, tapi dia selebritas lokal. Mungkin kini ia terkenal di TikTok dan punya lini merchandise sendiri. Tapi seaneh apapun Norton, dekritnya masih kalah aneh dibanding beberapa undang-undang nyata. Nomor 9 pernah terpikir menampung air hujan? Periksa hukum setempat Anda. Tidak semudah hanya meletakkan ember. Di Arkansas, air hujan hanya boleh ditampung di luar ruangan, tidak untuk diminum, dan sistemnya harus dirancang insinyur berlisensi dengan dokumen resmi. Di California, harus mengikuti persyaratan Dewan Sumber Daya Air Negara Bagian. Kedengarannya sama menyenangkannya dengan membacanya, dan itu belum semuanya. Colorado, Georgia, Illinois, Nevada, Carolina Utara, Ohio, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginia, dan Washington semuanya memiliki peraturan tentang penampungan air hujan. Tidak ada yang lebih menggambarkan negeri kebebasan selain harus izin pemerintah untuk memakai cuaca, termasuk penggunaan air hujan yang diatur pemerintah. Sekarang pemerintah juga menentukan siapa yang boleh mengisi tangkimu. Nomor 8. Di setiap negara bagian, sah-sah saja untuk mengisi bensin sendiri, di semua negara bagian kecuali satu, yaitu New Jersey. Kamu harus duduk diam dan membiarkan petugas pom bensin melakukannya. Saat melewati Garden State, jangan ambil pompa bensin sendiri. Kamu hanya akan membuat semua orang jadi sedikit cemas. Amerika mungkin tidak sepakat tentang siapa yang mengisi bensin, tapi semua pasti setuju bahwa daylight savings adalah hal terburuk nomor 7 di Amerika Serikat. Ada satu hal yang bisa disepakati oleh semua orang. Amerika, semua orang benci harus mengganti jam 2 kali setahun sekarang. Bayangkan betapa sulitnya di Mexico Beach, Florida, yang selalu mengalami krisis identitas. Wilayah Panhandle berada di zona waktu tengah dan semenanjungnya berada di zona waktu timur, tapi Mexico Beach letaknya persis di perbatasan itu. Bayangkan menjadwalkan sesuatu saat jam 2 siang tetanggamu berarti jam 3 sore bagimu. Dan itu belum semuanya. Ada College Corner di perbatasan Indiana, Ohio, Clovis, New Mexico, dekat perbatasan Texas, dan lainnya. Kota-kota di mana berkendara 5 menit berarti melompat 1 jam ke masa depan atau masa lalu. Beberapa kota tak sepakat soal waktu, lainnya bingung soal negara bagian. Nomor 6, kunjungi Bristol, Tennessee, dan temukan State Street. Ini adalah jalan yang tampak biasa saja, yang kebetulan juga menjadi perbatasan antara Tennessee dan Virginia. Pada 1852, Joseph Anderson membeli tanah di kedua sisi untuk membangun rel kereta api, lalu mendirikan kota Bristol di Tennessee. Tak mau kalah, Samuel Goodson mendirikan pemukimannya sendiri di seberang jalan dan menamainya Goodsonville, sebuah langkah berani. Perjalanan egonya singkat. Pada 1890, Goodsonville berganti nama menjadi Bristol II. Kedua Bristol kini adalah kota terpisah, memiliki pajak, hukum, dan bendera berbeda yang menandai perbatasan negara bagian. Ini adalah kota kembar, hanya saja mereka berbagi jalan utama dan sedikit krisis identitas.
2 kota yang berbagi satu jalan saja sudah cukup berantakan. Coba bayangkan 2 negara bagian yang berbagi satu jalan. Kantor pos nomor 5 berpikir untuk mengirim paket dari kantor pos dan gedung Federal Texarkana. Selamat, Anda baru saja melewati garis perbatasan negara bagian. Perbatasan Texas dan Arkansas membelah tepat di tengah keanehan birokrasi khas Amerika. State Line Avenue memisahkan kedua negara bagian dan gedung kantor pos berada tepat di tengah jalan itu. Jadi secara teknis, saat Anda mengirimkan surat, setengah surat Anda ada di Texas dan setengah lainnya ada di Arkansas. Tidak heran United States Postal Service lambat. Jadi setelah membagi surat di perbatasan negara bagian, kenapa berhenti di situ? Amerika juga membagi sebuah kolam renang, nomor 4. Pada tahun 1926, Calneva Lodge dan kasino dibuka di tepi Danau Tahoe, tempat di mana bintang film dan mafia berbagi minuman bersama. Dan penyangkalan yang masuk akal. Kolam renang adalah daya tarik utama resor itu. Sebuah garis putih tegas membelah tepat di tengah, bukan menandai bagian terdalam. Itu perbatasan negara bagian California dan Nevada. Anda bisa mengapung di antara 2 negara tanpa keluar dari air. Sempurna untuk siapa saja yang ragu soal hukum perjudian atau golongan pajak. Penginapan itu tutup pada tahun 2013, jadi berenang lintas negara bagian sudah tidak bisa lagi untuk saat ini. Kamu harus memilih negara bagian dengan cara lama, yaitu mengemudi ke sana, bukan mengayuh anjing. Sekarang kita tahu Amerika punya kaisar sendiri. Tidak ada yang suka mengganti jam dan garis negara bagian. Tidak peduli dengan paket Amazonmu, dan itu masih hal yang normal. Kita sudah di 3 fakta tergila. Siap lihat yang lebih aneh? Nomor 3, beberapa tempat seperti Chesapeake dan Virginia sangat serius dengan Halloween. Begitu seriusnya sampai-sampai orang yang berusia di atas 14 tahun dilarang melakukan trick or treat. Jadi kalau kamu berencana keliling dari pintu ke pintu untuk dapat gula gratis, mungkin lebih baik bagi-bagi permen saja atau pakai kostum yang benar-benar menakutkan. Seperti orang dewasa yang wajib bayar pajak. Dari larangan kostum hingga penjualan mobil, Amerika memang tahu cara merusak segalanya. Nomor 2, Michigan adalah mesin penggerak industri otomotif. Itu sebabnya hukum ini terasa seperti ditulis oleh seseorang yang alergi terhadap ironi. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual mobil pada hari Minggu. Katanya, ini untuk mendorong istirahat dan menjalankan ibadah keagamaan. Jadi kalau kamu merasa spontan dan ingin membeli mobil, kamu harus menunggu sampai hari Senin. Di Michigan, mobil juga butuh hari libur untuk mengisi ulang. Jadi kamu tidak bisa membeli mobil pada hari Minggu. Dan di Alabama, kamu bahkan tidak boleh tersenyum. Nomor 1 di Alabama, ada banyak daftar hukum aneh. Dan banyak yang mengklaim bahwa memakai kumis palsu di gereja adalah ilegal. Siapa tahu bisa menyebabkan tawa. Tidak ada yang lebih berdosa daripada pelanggaran ringan karena rambut wajah lucu. Idenya adalah untuk mencegah apapun yang bisa mengganggu suasana acara. Tidak ada keterangan tentang apa yang terjadi jika kumismu asli, sih. Semoga saja penghakiman Tuhan tidak bergantung pada pilihan gaya rambut wajah. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Semoga kamu suka videonya. Jika ingin lihat lebih banyak, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat berarti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Matpak.